dulu dari kecil gitu ya, kalau ada apa-apa gitu, air putih saja dibacakan doa-doa tertentu bisa menyembuhkan. Allah kemudian mengingatkan kita kalau melakukan sesuatu harus ada afirmasi positif dengan baca basmalah. Itu kan kita anggap sesuatu yang profan saja, ya sudah bisa. Padahal itu sesuatu aktivitas apapun yang kita bacakan doa, diafirmasi dengan firman itu menjadi transenden dan energinya menjadi luar biasa, menjadi lebih positif, menjadi kalau bahasa kita kan aktivitasnya menjadi bernilai ibadah dan sebagainya. Jadi itu membuktikan bahwa kemudian jangan meremehkan doa, jangan meremehkan zikir, jangan meremehkan niat baik, jangan meremehkan afirmasi-afirmasi yang berprasangka baik dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai The Hidden Messages of Water. Buku ini adalah karya dari Masaru Emoto, itu peneliti air di Jepang yang telah meneliti sekitar 20-an tahun, ya, tentang bagaimana molekul air itu bisa berubah dengan suara, dengan musik, dengan doa, dan dengan niat baik, bahkan dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi air itu sendiri. Nah, ini kan luar biasa ya, bahwa air ini sebenarnya suatu hal yang hidup gitu, yang bisa kita isi, yang bisa kita pengaruhi untuk, ya, bahkan dalam penelitian itu disebutkan bahwa bisa tadinya air itu keruh, dibacakan doa atau didengarkan musik klasik gitu misalkan, bisa berubah menjadi lebih jernih gitu. Nah, saya telah ditemani Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya luar biasa ya, the power of doa, ya. Kekuatan doa, kekuatan zikir, kekuatan niat baik gitu ya. Itu bisa mempengaruhi bahkan air sekalipun ya. Ya, mungkin juga kita bisa menyaksikan air Zam-Zam ya, di mana semua orang beribadah ya saat haji gitu ya. Ya, mengapa air Zam-Zam itu begitu luar biasa ya, sampai orang dibawa dari sana ke sini diminum, dan ada doa khusus juga untuk minum itu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat doa itu juga zikir itu menjadi sesuatu yang powerful gitu? Ya, saya kira ini sesuatu yang di dunia yang perspektifnya materialistik agak mengagetkan kan gitu. Dan ternyata bukan orang sembarangan yang ternyata mengkonfirmasi. Masaru Emoto mengkonfirmasi tahun 2007 itu sudah saintis gitu ya, sesuatu yang kemudian bisa dibuktikan secara saintifik bahwa molekul-molekul air yang diberi afirmasi positif, bahkan kan dalam beberapa kayak semacam penelitiannya, ada botol air atau gelas hanya ditempel saja, ditempel yang satu baik, yang satu jelek gitu, hanya itu saja, itu ternyata molekul-molekulnya berubah gitu ya. Di sesuatu yang ditempel dengan sesuatu yang positif berubah menjadi molekul-molekul yang luar biasa, dan yang ditempel saja bukan diafirmasi dengan kata-kata, bukan dengan zikir, itu sudah berubah. Artinya apa? Artinya bahwa peristiwa ini ingin mengabarkan kepada kita hati-hati bahwa dunia ini bukan dunia fisik saja gitu ya. Ada dunia yang non materi, ada yang dunia yang bersifat spiritual, dan itu kalau bisa kayak semacam ditangkap secara saintifik, atau kemudian kalau kita bisa dibuka mata batinnya, itu energinya luar biasa. Kenapa kemudian bisa menjelaskan Zam-Zam gitu. Air Zam-Zam itu kan 24 jam Mas Rifki. Siapa yang nggak pernah kapan orang berhenti tawaf, kapan orang berhenti zikir di sekitar Ka'bah, sehingga kenapa kemudian air Zam-Zam itu kalau diteliti juga pasti molekulnya luar biasa. Kenapa Rasulullah kemudian
mengingatkan kita kalau melakukan sesuatu harus ada afirmasi positif dengan baca basmalah. Itu kan kita anggap sesuatu yang profan saja, ya sudah bicara. Padahal itu sesuatu aktivitas apapun yang kita bacakan, doa, diafirmasi dengan firman, itu menjadi transenden. Dan energinya menjadi luar biasa, menjadi lebih positif, menjadi kalau bahasa kita kan aktivitasnya menjadi bernilai ibadah dan sebagainya. Jadi itu membuktikan bahwa kemudian jangan meremehkan doa, jangan meremehkan zikir, jangan meremehkan niat baik, jangan meremehkan afirmasi-afirmasi yang berprasangka baik dan sebagainya. Karena kalau mau ditarik lebih sofistik gitu, ana inda dzanni abdi bi kan, gitu. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya apa? Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan keinginan kita, itu semuanya doa. Itu mengafirmasi, menarik energi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kemudian kita afirmasinya, niatnya negatif, itu tanpa sadar menarik itu energi negatif. Maka kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik. Bahkan kalau kita baca surat Al-Hasyr, Mas Rifki, ayat 21 itu lebih dahsyat lagi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasyaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini, firman ini dijatuhkan di atas gunung, gunung itu akan tunduk, terpecah gara-gara energi positif itu gitu. Maka kemudian banyak orang yang kemudian mempraktekkan ini dulu dari kecil gitu ya. Kalau ada apa-apa gitu, air putih saja dibacakan doa-doa tertentu bisa menyembuhkan. Rasulullah dalam banyak kasus ada orang yang tersengat kalajengking gitu, orang datang gitu, Rasulullah hanya memberikan doa, cuman membaca Al-Fatihah, ditiupkan, jadi luar biasa. Rasulullah juga mengajarkan kalau kita mau tidur itu kemudian kita membaca surat Al-Muta'awwidzatain, dua surat penjagaan Al-Falaq sama An-Nas, dan Rasulullah memberikan kayak semacam apa ya, tutorial teknis gitu. Kemudian tiupkan itu energi bacaanmu itu ke dua telapak tangan, dan kemudian usaplah seluruh anggota badanmu yang terjangkau. Apa yang kemudian Rasulullah janjikan? Allah akan datangkan dua malaikat. Malaikat itu kan energi cahaya positif, yang menjaga kemudian sampai kemudian kita bangun. Itu hal-hal yang kemudian terkonfirmasi secara saintis akhir-akhir ini gitu, dengan penelitian Masaru Emoto tadi, atau kemudian banyak kan kemudian orang punya testimoni dengan zikir-zikir tertentu, dengan ucapan-ucapan baik, kemudian seluruh hajatnya dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita bisa membaca energi doa itu dahsyat. Kenapa Rasulullah juga mengatakan ad-du'au silahul mu'min. Doa itu senjata rahasianya orang yang beriman. Bukan berarti kemudian senjata dalam arti fisik, tapi dengan doa semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang luar biasa. Yang kedua, saya kira peristiwa yang Mas Rifki tadi sampaikan ingin mengajarkan kepada kita hati-hati dengan niat baikmu. Jangan remehkan senyummu saja, senyum saja. Banyak orang mengatakan senyummu yang tulus itu mempengaruhi kebahagiaan anak-anak di Afrika sana. Senyummu yang tulus itu akan merubah konstelasi energi spiritual yang ada di dunia ini. Jadi saya kira poinnya adalah pelajarannya, ayo kita terus berpikir positif, terus kemudian punya niat baik, punya prasangka baik gitu. Jaga betul setiap ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kita. Kita pastikan transenden, melibatkan Tuhan, karena dengan itu kelihatannya itu tidak simsalabim ya, bisa berubah. Tetapi jangan-jangan di Jakarta misalkan, kota besar yang kita tahu ya segala macam ada kan, kebaikan dan keburukan ada, mestinya ini hancur duluan. Tapi gara-gara doa-doa yang tulus gitu ya, yang di sepertiga malam orang-orang yang ikhlas berdoa, itu mempengaruhi siklus energi dan kemudian menjaga keseimbangan. Dan itu kan sebenarnya luar biasa. Kalau masing-masing orang kemudian punya kontribusi minimal dengan doa, dengan afirmasi, dengan apa ya, keyakinan optimisme, itu tanpa sadar itu mempengaruhi eskalasi spiritual dan mempengaruhi keseimbangan alam semesta, bukan hanya hablum minan nas, tapi keseimbangan alam semesta. Jadi sebenarnya
kita itu manusia itu dahsyat sekali ya. Itu punya energi yang besar sekali ya. Iya, memang mempengaruhi baik itu energi positif maupun energi negatif. Pengaruhi apapun. Ya, mempengaruhi air, mempengaruhi situasi di lingkungan kita sekitar gitu segala macam. Ya bahkan kalau misalkan kita beli rumah kan ya ketika masih tersisa energi negatifnya itu bekas ada orang yang apalah gitu ya, yang bercerai atau ada kekerasan dalam rumah tangga, itu energi negatifnya tertinggal di situ, masih ada energi negatifnya, makanya harus dibersihkan dengan cara-cara doa, zikir atau dimasukkan energi negatif ya. Jadi ya sebenarnya kadang-kadang kita meremehkan nih Ustaz. Senyum yang kecil aja kita meremehkan, padahal luar biasa senyum kita itu bisa membawa kebahagiaan. Kenapa Rasulullah mengatakan sedekah itu? Sedekah itu artinya kan membenarkan bahwa senyum itu tidak main-main gitu. Itu bisa mempengaruhi kebahagiaan dan tidaknya seseorang gitu ya. Dengan senyum itu paling tidak kita sendiri ikhlas, kita bahagia, dan orang yang ketemu dengan kita yang kemudian kita berikan senyum yang tulus itu juga mempengaruhi. Jangan-jangan dia lagi bete, lagi galau, kemudian berubah dengan senyuman itu. Artinya apa? Artinya betul tadi, jangan remehkan hal-hal yang baik, walaupun mungkin sepele, walaupun mungkin secara kuantitas tidak seberapa, tapi itu kalau kita lakukan dengan keikhlasan, itu Masya Allah luar biasa, energinya bisa menggerakkan apapun gitu. Dan itu saya kira harus dalam kesadaran kita. Iya, makanya ketika dalam niat pun itu sudah mempengaruhi. Yang itu nggak terlihat nyata gitu loh. Yang itu orang tidak bisa membaca. Tapi ketika niat kita sudah buruk, energinya udah keluar tuh, mempengaruhi sekitar kita gitu. Nah kalau misalkan ya kita lihat di pengajian kan juga ada tuh misalkan seringkali orang yang yakin betul dan ternyata terkonfirmasi secara saintis kan. Kalau ada zikir atau bentar dulu Ustaz, jangan dimulai gitu ya, langsung ngambil air botol diletakkan dibuka taruh di tengah, dan itu kemudian dibawa gitu. Dan kebayang nggak kalau kita lakukan itu setiap habis sholat, kita momen-momen terbaik untuk mustajabah, kita kemudian bawa botol dan itu kita sediakan untuk sehari-hari minum keluarga kita. Airnya itu air berkah kan bahasa kita, dan itu mempengaruhi molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kita. Kita tahu kan 70% diri kita air. Walaupun air dalam konteks fisik, saintifik terbukti. Air kan sebenarnya simbol kehidupan. Artinya apa? Kehidupan itu kalau disentuh dengan sesuatu yang bersifat transenden, berubah itu. Atau kemudian sebaliknya, sesuatu yang bersifat ibadah pun kalau disentuh dengan yang profan berubah. Maka niat menjadi penting di situ. Maka Rasulullah mengingatkan kita, wala taj'alu buyutakum qubura gitu. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Apa maksudnya gitu? Padahal rumah saya bagus gitu ya. Lampunya kristal dan sebagainya. Ternyata apa? Rumah yang disebut kuburan itu adalah rumah yang nggak ada zikir di situ, nggak ada doa di situ, nggak ada sentuhan-sentuhan ketuhanan di situ. Dan kita tahu terkonfirmasi kan sebenarnya tempatnya setan, tempatnya hal buruk itu di mana? Hal yang kotor, hal yang ini, dan itu terkonfirmasi sekarang semakin canggih gitu. Banyak video-video yang mengkonfirmasi di tempat-tempat yang menjijikkan, yang kotor itu emang tempat-tempat energi buruk dan setan senang di situ gitu. Ya kalau sekarang kan orang minum itu ada botol kemasan, ada juga misalkan isi ulang gitu, ada juga yang masih masak air. Dan mahal lagi sekarang, pH-nya di atas 12 itu satu botol 35.000 gitu. Nah, apakah ketika kita masak air atau kita beli air kemasan atau air isi ulang gitu, itu perlu kita doakan dulu nggak, atau memasuki atau mentransfer energi positif ke dalam air itu? Idealnya begitu. Kenapa kan kemudian Rasulullah kemudian mengatakan kullu amrin dzibali la yubda'u bi basmalah fa aqta, itu kan itu sebenarnya. Setiap apapun aktivitas kita yang tidak diawali dengan basmalah, tidak ada sentuhan ketuhanan, maka terputus. Terputus dari apa tadi? Terputus dari keberkahan, energi positif dan sebagainya. Maka kemudian saya selalu mengulang-ulang gitu. Kenapa Rasulullah mengajarkan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doanya. Sebenarnya bukan untuk menghafalkan doa kan, untuk mengatakan bahwa gitu, jangan pernah engkau anggap apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau sentuh, apapun yang kau makan itu hanya sekedar benda ansih, makanan ansih. Beri keberkahan, beri energi positif.
Dan Rasulullah daripada pusing-pusing, ya sudah basmalah saja. Dan ternyata basmalah itu kan mencakup seluruh niatan, seluruh afirmasi, seluruh segalanya kan akhirnya. Kemudian menjadi transenden, menjadi berkah, menjadi energinya positif gitu. Dan saya selalu mengatakan, bayangkan kalau setiap muslim yang sekarang itu 2,3 miliar gitu, setiap habis sholat mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kalau kita melihat sirkulasi itu doanya, energinya itu pasti ramai sekali, dan itu sangat mempengaruhi semesta. Rahmatanil alaminnya di dunia spiritual itu boleh jadi seperti itu. Silaturahmi sosial rohani menjadi menarik di situ dibicarakan gitu. Artinya doa itu bahkan luar biasa, energinya itu ditunggu-tunggu oleh orang yang hidup, apalagi orang yang sudah meninggal. Tapi ada juga saya menemui orang-orang yang memang mengatakan begini, Ustaz, saya tuh malu berdoa sama Allah ya, karena sudah banyak sekali nikmat yang saya terima gitu. Saya malu untuk minta apa-apa lagi gitu sama Allah. Ya Pak, dan Allah juga nggak butuh doa saya gitu. Itu gimana? Ya kalau itu ucapan itu dilandasi dengan sebagai sebuah ketawaduan, kerendah hatian di hadapan Allah, benar gitu. Tapi orang sering lupa Mas Rifki, memaknai doa itu sekedar permintaan. Gitu. Padahal secara hakikat doa itu gitu, surat Al-Fatir 35, surat 35 ayat 15 gitu. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah gitu. Hai sekalian manusia, siapapun Anda sudah kuat, sudah kaya, sudah punya pas pampres, sudah punya bodyguard, Anda dependen. Jadi sebenarnya doa itu secara spiritual hanya pertama untuk mengungkapkan, ya Allah saya bukan siapa-siapa. Jadi menunjukkan kefakiran kita secara eksistensi kepada Allah. Maka dalam banyak hadis qudsi kan Allah mengatakan bahwa kalian semua tersesat kecuali yang aku berikan hidayah. Kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makan. Kalian semua ringkih kecuali yang aku berikan kekuatan. Artinya apa? Kalau memang kita maknai doa sekedar permintaan, boleh jadi yang terucap adalah aduh malu dah. Toh Allah, kata Ibnu Athaillah, sebelum kita meminta aja sudah memberi. Masa engkau kemudian menganggap permintaanmu yang datang belakangan menjadi sebab pemberiannya yang sudah datang duluan? Itu kan waduh, akhirnya orang, kenapa kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Allah marah kalau orang tidak mau mengangkat tangannya untuk berdoa. Bukan persoalannya adalah pertanyaan yang tadi, tetapi jawabannya adalah karena kalau orang tidak mau berdoa lagi, tidak mau mengangkat tangan, dia sombong. Dia merasa sudah bisa menghandle hidupnya. Jadi ketika kita berdoa sebenarnya, ya Allah, saya butuh Engkau. Saya fakir. Wallahu anil ghaniyul hamid. Yang tidak cukup, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan, itu cuma Engkau ya Allah. Jadi hanya pertama doa itu untuk menunjukkan kefakiran kita, bahwa kita dependen sama Allah, bahwa di dalam kefakiran kita itu kita membutuhkan Allah. Lewat doa-doa yang kita rinci itu lain persoalan, tetapi doa harus kita wujudkan sebagai wujud ibadah kita. Jadi jangan direduksi doa hanya sekedar kemudian permintaan. Coba bayangkan Mas Rifki, semakin orang dekat sama Allah, doa-doa yang terucap itu semakin kata-katanya bukan permintaan. Kebanyakan apa? Kalau orang semakin dekat sama Allah, doanya isinya cuma pujian. Saya punya doanya Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi Rumi itu punya doa pagi sama malam beda. Jadi punya 14 doa. Senin doanya apa gitu, malam Senin doanya apa, 14 doa. Kalau kita baca doanya, itu isinya cuma memuji. Karena dalam pujian itu sebenarnya secara implisit kita memohon, ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kan tanpa sadar sebenarnya kita ingin mengatakan, ya Allah kasih aku, sayangi aku, ya Allah ya Rozak gitu. Kalau kita ngomong sama teman, ini mau orang luar biasa, dermawan, memuji, sebenarnya kan ingin mengatakan, gitu, bagi dong. Gitu. Dan kita nganggap Allah itu kalau nggak kita to the point, nggak kita rinci, itu nganggap Allah nggak tahu. Kadang doanya rinci banget, minta kendaraannya sudah cukup kan. Rincian kendaraan, kalau bisa ya Allah gitu, yang terbaru lah gitu. Kalau bisa saya senangannya itu yang hitam. Yang tipenya, kalau bisa tipenya ini, plat nomornya kalau bisa sesuai dengan tanggal dan daerah saya. Gitu.
Allah geleng-geleng gitu. Padahal kalau kemudian ya Allah engkau tahu yang terbaik buat aku, itu kan itu enak. Sehingga kemudian kembali lagi bahwa kemudian ungkapan yang Mas Rifki sampaikan tadi betul secara sofistik, bahwa kemudian dia merasa malu karena Allah sudah begitu banyak memberikan, bahkan sebelum kita berdoa Allah berikan segala fasilitas. Tapi dalam konteks yang lebih hakiki, doa bukan sekedar permintaan. Doa itu ungkapan kefakiran kita di hadapan Allah. Dan jangan lupa, doa seperti sholat, seperti baca Quran, bagian dari pengabdian dan ibadah kita kepada Allah. Bahwa kemudian di situ ada permintaan, kemudian menjadi sesuatu yang akan terjaga nanti. Bab gini, kalau doa dimaknai sekedar permintaan, nanti seorang berdoa bisa jadi dekat sama Allah atau bahkan jauh. Kalau permintaannya nggak diterima, nggak dipenuhi, nggak mau berdoa lagi. Tapi kalau doa dimaknai sebagai pengakuan kita di hadapan Allah bahwa kita butuh Allah sebagai wujud ibadah kita, maka orang kemudian begitu luar biasa karena tahu betul apapun nanti yang kita mohon kepada Allah pasti dikabulkan dengan berbagai macam bentuk pengkabulan. Kata Ibnu Athaillah, berulang-ulangnya doa yang kau panjatkan kepadamu dan engkau merasa belum dikabulkan, jangan berhenti engkau berdoa. Sebab Allah pasti mengabulkan doa dengan bentuk yang Allah pilih, bukan yang kau tentukan, di waktu yang Allah juga tentukan dan bukan kita yang menentukan. Dengan itu maka kemudian doa sebagai sebuah ekspresi pengabdian dan ibadah kita yang tidak akan pernah mempengaruhi keimanan kita, karena kita yakin semua apa yang kita lakukan, semua yang kita mohon pasti ud'uni astajib lakum, pasti Allah jawab, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang menurut Allah terbaik buat kita. Nah itu yang saya kira ketika membaca doa, memaknai doa harus dalam konteks yang holistik gitu. Nah kita kembali lagi ke permasalahan air nih. Ketika turun hujan kan ya, itu ada doanya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga air ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita gitu ya. Ya artinya itu juga kan bagian dari bagaimana kita mentransfer energi positif bagi hujannya. Betul. Nah, ya ketika banyak orang yang berdoa itu ya bisa jadi banjir tidak terjadi gitu ya, atau tidak menjadi bencana gitu ya. Ya ilustrasi-ilustrasi seperti itu, contoh-contoh seperti itu kan Rasulullah sekali lagi ingin menggambarkan, jangan pernah engkau anggap yang ada sekeliling itu profan. Jangan kau anggap itu sekedar makhluk Tuhan, tapi mereka itu transenden, mereka itu manifestasi Tuhan. Apa yang engkau kemudian afirmasi dengan apapun yang kau sentuh, apapun yang engkau jabat, apapun yang kau makan, itu akan mempengaruhi tergantung afirmasinya gitu. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang bersifat spiritual. Jangan berhenti pada sesuatu yang nampak, tapi ada energi-energi yang jauh lebih dahsyat yang itu pasti bersifat spiritual. Pertanyaan tadi Mas Rifki mengatakan manusia ini luar biasa, punya potensi yang kemudian paling sempurna, ahsanut takwim. Kenapa mereka kemudian sanggup menjadi khalifatullah? Tapi pertanyaannya kan kemudian banyak kan manusia gitu mengafirmasi atau kemudian memberikan perhatian yang penuh, yang banyak kepada sesuatu yang lebih bersifat fisik gitu ya. Coba pendidikan kita. Orang yang pendidikannya sukses itu akal. Terus kemudian sehat fisik dan semuanya. Padahal ada sesuatu yang kita tahu betul, ternyata kecerdasan intelektual itu paling rendah. Ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan yang spiritual yang tanpa batas. Maka kebanyakan kita tergantung, manusia akan melampaui malaikat kalau energi, potensi-potensi yang non fisik, non akal itu dikembangkan betul. Cuman pertanyaannya seberapa hari ini kita adil memaksimalkan, memberikan asupan gizi terhadap semua potensi itu. Kebanyakan kan coba kalau kita punya uang 10 gitu, berapa untuk fisik? 7 gitu. Untuk akal, baca, beli buku paling setengah gitu. Belum lagi ngomongin untuk asupan gizi emosional ya. Yang bagaimana kita berbagi, belum bagaimana energi kita, uang kita gunakan untuk asupan gizi yang spiritual, untuk ya aktivitas zikir, untuk aktivitas
hal-hal yang bermanfaat buat sesama maupun peribadatan kepada Allah. Itulah kenapa kemudian manusia ya akan tergantung apakah menjadi makhluk yang profan ataukah menjadi makhluk yang spiritual. Ya insan kamil kan mestinya menggabungkan itu, tetapi Sayyidus Nasr mengingatkan kita sejatinya manusia itu rohani. Fisiknya akan dari tanah kembali ke tanah, tapi rohaninya, jiwa dalam arti yang hakiki nanti yang dipanggil oleh Tuhan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, itu yang kembali, yang terus hidup itu akan itu. Walaupun mereka mati secara fisik, tapi di alam barzah rohnya tetap membutuhkan asupan gizi gitu ya, jiwanya tetap kemudian terus gitu hidup ya sampai kembali kepada ilahi rajiun. Oke, terima kasih Ustaz, luar biasa ini pembahasan kita jadi kemana-mana dari tentang air, kekuatan air itu apa, the hidden apa messages. Tapi ya para pemirsa, ya kita manusia ini punya energi yang luar biasa, energi positif maupun energi negatif yang kita bisa mempengaruhi apapun gitu. Ya sehingga mari kita perbaiki niat baik, mari kita perbaiki sikap, perbaiki akhlak, dan bagaimana kita memperlakukan apapun yang kita anggap mereka tidak hidup, padahal itu sebenarnya mereka adalah makhluk Allah juga ya Ustaz ya. Yang sama-sama perlu ada sentuhan energi positif. Ketika kita sudah menghasilkan energi positif, maka akan tercipta energi positif di sekitar kita. Apalagi kalau ini berjamaah ya bagi negara, bangsa kita. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.